Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jovian dari kelas RP11 dan di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat project di Laravel lalu sekaligus menampilkan data di Laravel dan menghubungkannya dengan database. Di sini kita bakal ngerjain semuanya. Nah, pertama kita sebelumnya udah belajar ya. Pertama ini SAM harus dinyalakan Apache dan MySQL. MySQL kita nyalakan kali ini karena kita menghubungin sama database. Oke, yang pertama harus kita lakukan adalah buka file Explorer, cari di mana file yang mau kalian masukin. Nah, saya mau buat di sini. Kita klik kanan, open in terminal, langsung Composer, create project, Laravel, Laravel. Misalkan saya mau buat project kali ini adalah eh, percobaan 2. Oke, kita tunggu aja dia. Kita tunggu, saya bakal apa lagi nanti. Nah, oke, di sini udah finish. Nah, berarti yang selanjutnya kita lakukan di sini adalah kita CD kan percobaan 2. Jadi kita masuk ke dalam filenya. Oke, baru kita ketik php artisan serve. Ini untuk ngaktifin servernya, lalu kita masuk ke dalamnya. Nah, sudah. Muncullah Laravel. Sekarang kita buka text editor, bebas kayak mau pakai text editor apa. Di sini saya pakai Sublime Text. Ya, kita tarik percobaan duanya ke sini langsung. Oke. Nah, di percobaan kedua, pertama yang harus kita ubah adalah di bagian roots-nya ya. Sorry, ini kepencet terus. Nah, roots, bagian web PHP, dan di resource-nya di bagian views. Nah, di views, ini kita create aja langsung satu file baru. Nah, kita save dengan nama, misalkan home. Oke. Nah, di sini kita gantilah misalkan dia untuk nampilin home. Oke. Nah, disinilah kita mencoba untuk membuat tabel. Oke, ini buat tabel kayak biasa aja lah. Nope. Nah, misalkan di sini, bentar, kok ke sini? Nah, ini dia bakal masuk ke tampilan kosong ya. Nah, lalu di sini misalkan kita isi nomor, nama, terus misalkan ada lagi nilai ya. Ini misalkan nilai mid, ini nilai keterampilan, keterampilan sama ini TD nilai final sama terakhir mungkin TD nilai total. Oke. Nah, baru kita buat juga buat aksi ya. Nah, oke, nanti dia bakal muncul. Nah, ini di sini kita bisa buat border sama dengan satu. Lalu, misalkan kita mau buat cell spacingnya nol nih. Ini cell paddingnya nol juga, cell spacingnya nol. Oke, save aja. Baru nanti dia ngebentuk tabel. Nah, sekarang saya atur panjang dari antara tabelnya ini dengan kesesuaian saya. Misalkan nomornya saya mau buat 5% doang. Kita bisa gunakan width sama dengan 5%. Nah, kalau misalkan namanya mau saya buat panjang nih, misalkan 20%. Kita buat aja 20%.
nilai. Semuanya saya mau buat jadi 10%. Oh, sorry, bukan di sini. Oke, kita lanjutin dulu aja. Nah, lalu apa lagi ya? 40, 60, 65. Berarti ada sisa 35. Misalkan di sini saya mau buat dia yang ini 20% deh juga. Save, baru kita buka. Nah, dia langsung auto muncul ya, kayak gini. Ini kalau kita zoom ya dia jadi gini. Nah, sekarang saya mau dia ngikutin kita. Misalkan kalau kita gedein dia ngikut ukurannya. Kalau ini kan kita mau gedein mau gimana pun ya dia stuck gitu aja lah ya, stagnan atau statis lah ya. Nah, sekarang saya mau dia berubah-ubah. Caranya gimana? Di tabelnya kita buat width 100%. Kita save, baru kita reload. Jadi ketika dia di zoom, dia jadi yang menggede. Terus kalau misalkan kita zoom lagi, dia ngikutin kita. Oke, itu yang saya mau. Nah, kita balik lagi. Sekarang udah ada. Kita bakal buat lagi TR. Nah, tapi TR yang ini akan kita isi nanti. Karena isinya ini kita bakal proses di database ya. Ini sabar. Oke. Nah, sekarang gimana cara kita koneksikan dengan database ya? Paling pertama hal yang harus kita lakukan adalah di titik env-nya. Oke. Ini di bagian untuk apa pagarnya kita hilangin. Oke. Sudah. Baru ini koneksinya kita ganti dengan MySQL. Oke. Nah, sekarang dia minta nama database kita. Kita belum ada buat. Caranya gimana kita buatnya? Kalian bisa pakai dua hal. Ya. Ada yang namanya localhost / php myadmin. Oke. Di sini kalian bisa langsung pencet new dan buat database kalian. Ada cara kedua yaitu menggunakan Navigate. Ya, kita tunggu aja. Caranya gimana? Kita klik kanan pada koneksi kita, baru kita create database-nya. New database. Misalkan saya mau buat nama database-nya kali ini tentang nilai ya. Kita boleh nama database-nya nilai. Oke, create. Sudah muncul ya. Di sini ada nilai nih, tengok. Nah, sekarang tinggal kita ganti aja nama database-nya. Ya. Nama tulisan itu DB database itu artinya nama database-nya apa. Kita buat nilai. Kita save. Nah, baru selanjutnya yang harus kita lakukan apa? Yang kedua itu adalah kita di migration-nya atau di database. Isi database-nya gimana? Oke, ini kita delete lah dulu nih. Ini, oh, ini biarin lah, biarin. Nah, sekarang kita buat migration baru. Buat migration baru gimana? Kalau di PHP, kalau di VS Code itu kita harus gunakan yang namanya new terminal. Ya, ada biasanya caranya. Nah, tapi kalau di sini kan saya pakai Sublime, jadi saya harus pakai Windows PowerShell khusus langsung dari ini, ya. Nah, karena saat ini servernya lagi start, artinya yang harus saya lakukan adalah tambahkan. Nah, tapi kan ini di tamu. Gimana caranya saya mau masuk ke sini lagi? Wait, mana nih? Ke tamu dokumen Laravel baru percobaan 2. Ya, kita tinggal cd kan satu-satu. Documents, baru Laravel, sama percobaan 2. Oke, sudah kan? Selanjutnya kita ngapain lagi? Disinilah kita melakukan semuanya. Misalkan PHP artisan make titik dua migration. Nah, nama migration yang mau kita buat apa? Misalkan saya mau buatnya nilai. Jangan lupakan pakai S. Oke. Nah, kita enter aja. Dia langsung dibuat. Oh, benar. Ada kesalahan. Wait ya. Kita ulang dulu pembuatannya. Artisan make titik dua migration create ya. Jangan lupa create underscore siswa lagi. Nilai
underscore table. Oke, baru kita enter. Nah, baru kebuat. Sekarang kalau udah dibuat ngapain kita? Kita isi dalamnya, ya. Jangan dibiarin, masa udah diisi dibiarin kan. Nah, jadi di sini kita buat kayak biasa aja, ya. Kayak ini kita copy aja misalkan dari si user mana nih user ini. Nah, kita copy yang bagian ininya aja. Nah ini. Wait, ini stringnya nggak kena. Nah, misalkan sampai sini aja. Oke. Nah, kita buatlah di sini. Oke, timestamp hilangin, table ID hilangin aja nggak apa. Nah, di sini yang mau kita tampilin apa aja nih? Di home. Nomor kita nanti isi jangan manual, jangan dari database. Oke, kita isi nanti pakai loop, for loop. Oke, jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain di sini lah ya. Nah, jadi di sini nggak apa-apa kita tampilin nomor, ya. Tapi nanti kita pakai for loop. Oke, jadi misalkan string table, ya, baru integer dalam kurung nomor. Oke, nama habis nomor nama nilai keterampilan. Oke, nilai keterampilan. Oh, ini pakai ini berarti. Bentar. Nilai bentar. Underscore keterampilan baru nilai underscore ini nilai underscore final. Ada lagi kak? Atau udah selesai? Hmm. Aksi, aksi masukin lah. Baik, kok. Nah, nah, oke, ini udah finish. Selanjutnya kita ngapain? Habis kita ngebuat migration, kita lakukan yang namanya masih kita balik lagi ke terminalnya, kita ketik php artisan migrate. Artinya semua tabel yang barusan kita buat itu dipindahin ke database. Kita coba. Wait. Oh, oke, ini titik komanya ketinggalan ya. Oke, kita fresh aja. PHP artisan migrate titik dua fresh. Masih belum? Ada yang salah lagi? Oh, belum kita save ya? Ya ampun. Oke. Eh, oke, sudah done ya. Nah, sekarang kita cek di database kita. Udah muncul nggak? Ini kita seperti biasa kita refresh aja dulu. Baru dinilai, kok MySQL. Nah, baru dinilai kita buka tabelnya. Nah, tabelnya udah ada tuh. Tabel nilai sih yang kita perlu tengok. Sih, udah muncul ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ya, lanjut gimana? Kita lanjut buat model namanya. Model itu fungsinya buat apa? Nah, mana ini? Model itu ada di app. Oke, kita buat model. Nah, cara buat modelnya gimana? Pertama, kita balik lagi ke terminalnya, baru kita php artisan make titik dua model. Oke, kita bebas buat nama modelnya apa, asalkan huruf pertamanya usahakan huruf besar. Misalkan gimana? Nilai. Nah, paling simpelnya gitu. Kita enter, langsung muncul nilai.php.
Terus di sini kita mau isinya apa? Ya kan? Sekarang kan gitu. Nah, di sini biasanya kita pakai yang nama protected variable, tapi kali ini saya tidak mau. Saya pakai namanya protected, ya. Protected. Nah, eh, oh, function tampil ya. Function tampil. Oke, Gitu aja. Kamu tulis punya oke. Biasa kan kita pakai protected variable ya. Sekarang kita pakai function. Oke. Function tampil dalam kurung. Nah, yang mau saya tampilin apa? Misalkan yang mau saya tampilin itu table. Oke. Nah, return view sama dengan sama dengan return db table ya. Oh ya, ini lupa lagi. Ini table. Baru table, baru nama table, string baru. Oke, ada bisa. Oke. Baru di dalamnya ini kita masukkanlah yang ada di atas ini. Kalau misalnya kita pakai table ya kita masukin table. Oke. Nah, baru kita pakai get. Oke, baru kita tutup. Di luar tutup. Nah, sudah. Tampilnya sudah. Sekarang kita bakal coba menggunakan controller ya. Kita bakal coba menggunakan controller. Caranya gimana? Kita buka HTTP, di sini ada controller. Caranya sama kayak kita buat model. Kita tinggal klik saja. Kayak mana caranya? PHP artisan make titik dua controller. Nama controllernya kita mau buat apa? Nah, misalkan saya mau buat score ya. Saya mau pakai bahasa Inggris saja. Nah, nanti langsung dibuat sebuah controller score. Oke. Nah, sekarang kan kita mau buat apa di dalam controller ini? Jadi, sebelum kita lanjut, saya mau jelasin dikit dulu. Controller ini fungsinya apa sih sebenarnya? Controller sendiri ini berfungsi untuk menghubungkan model. Jadi, model yang ada di sini kita ambil. Kita ambil tampilnya, kita masukkan ke dalam sini yang nantinya bakal ditampilkan di web. Webnya itu maksudnya di mana? Di view-nya. Oke. Jadi di view-nya nanti bakal ditampilkan. Istilahnya gitu. Nah, jadi sekarang yang harus kita lakukan adalah oke. Sekarang yang harus kita buat di sini apanya? Nah, yang kita buat itu adalah pertama public function table. Ini fungsinya untuk apa? Ini tadi kan kita udah deklarasikan function table. Nah, sekarang public function table yang di sini adalah fungsinya sebagai sebuah kelas. Nah, sekarang kelas ini kita fungsinya untuk apa? Kan gitu. Nah, di dalam kelas ini kita isi variabel model yang menampung semua tabel yang ada di dalam sini. Oke, semua tabel yang ada di dalam sini kita tangkap di sini. Kita ambil di sini, lalu kita return view-nya ya.
View-nya itu kita ngambil di mana? Kita home. Ya, kita ketik aja home. Nah, ini adalah deklarasi biasa aja. Row sama dengan ini. Ini nggak masalah. Nah, sekarang yang kita lanjutkan hal terakhir adalah di bagian webnya. Sorry, bukan. Di home-nya. Mana nih? Nah, di home-nya kita buat TD baru. TD barunya ini kita pakai for each. Oke. For each-nya gimana? Ntar. Ngecek-ngecek dulu siapa tahu ada yang salah. Nilai Oh, ini mending nilai saja. Nah, ini nggak masalah sih. Baru sini. Oh ya, kita isi database-nya nanti jangan lupa. Nah, sekarang kita create ini dulu lah kalau gitu. Kalau tadi create-nya itu kan caranya taruh mana ini home berarti. What kok jadi manual gini? Nah, salah ya? Enggak, bukan salah. Aku mau buat biar rekamannya nggak terlalu lama. Malas lama-lama. Di model tadi use-nya nggak dibikin lagi itu. Apa? Di model tadi use. Ya, kita belum use. Nanti kalau ada errornya tinggal use aja. Gampang aja. Terus Gampang ketahuan gitu. Nah, sekarang ini kalau kita reload, bentar ini. Ini bukan karena isinya nggak ada nih, tapi memang nggak pas. Oh iya, benar. Nilainya hilang. Mana nilai? Patah. Nah, dah. User perlu nggak? User ini dari, oh enggak.
Sampai. Oke, kita tengok apa nih salahnya. For each. Itu yang salah. Nah, mana nih? Baru di nah. Nah, apakah sudah bisa? Masih belum. Main ke titik dua fresh. Nah,
Eh, kok arisan? Kok mau arisan ya? Enggak dong. Ibu-ibu aja arisan. Oh, kok mau, Ri? Sama sama Wis gila simak banget. Lama-lama kali. iya. Hah? Oh, ini belum dulu. Sabarlah. Ya tenang-tenang. Udah lama. Apaan tuh? Coba tanya sama Ricardo itu apa? Lama ya? Ntar lo, Jonathan. Ya Tuhanku. Cuma nanya aja. Yang paling lama punyamu nanti. Jangan seperti itu. Itu kayak insiden banget. Yang aku tunggu di kado lama kali. Punyamu atau punyaku? Ah, lupa lama sekali. Tuh, kita pakai cara terakhir. Ini for each-nya sih salah. Kenapa? Salah. Susah kah? Enggak, biasa. Kesalahan biasa itu. Aku tiap apa kerjain juga biasa gini. Kerjain tugas. Ngecek ngecek terus salahnya. Oh, itu. Ngaruh mes ternyata. Ah, undefined. Berarti nggak ada table rows. Simple aja itu. Oh iya, masalahnya di situ ya. Baru nggak? Baru ini.
Kita lihat. What? Mana ya? Ben banyak salah guys. Nah, akhirnya selesai. Oke, jadi kita tambahkan tadi ya di database nilainya kita tambahkan. Nah, jadi dia bakal langsung ditampilkan di sini. Jadi kayak mana sih konsepnya sebenarnya? Nah, jadi di sini kita pakai loop. Jadi saya tidak perlu mengisi nomor di database. Tengok, ini nol. Artinya dia selalu mengisi. Ketika saya tambahkan satu file, satu data, dia langsung tambah satu, plus satu tiap tambah data. Tapi itu berlaku untuk nomor doang. Oke. Nah ini aksi kosong karena memang saya nggak isi apa-apa. Sebab kita bisa gunakan misalkan nih button tambah misalkan. Oke. Nah udah kayak gitu. Nah sekarang dia udah ngebentuk suatu tabel dan ini datanya adalah data dalam database. Jadi ini adalah cara menampilkannya melalui controller ya. Jadi di sini kita ambil nilai. Nilai itu apa? Nilai itu adalah modelsnya. Maka dibilang model itu sama dengan new nilai. Lalu data ini ya